Ayol ikhwah, azan ya Allah wa iyyakum. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah, tiada lain adalah untuk merealisasikan tujuan yang agung, yaitu beribadah kepada Allah. Sesungguhnya menggapai cinta Allah adalah merupakan cita-cita yang sangat mulia sekali, karena cinta Allah adalah segala-galanya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan kepada si hamba tersebut berbagai macam rahmat dan karunia-Nya. Namun ketika Allah benci kepada seorang hamba, terkadang Allah memberikan kepadanya nikmat kepada si hamba tersebut, namun sebagai istidraj minallah, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tambah ia semakin sesat dan jauh dari jalan Allah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan hati kita. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sumber kekuatan yang dahsyat di dalam hati kita di dalam menjalani kehidupan menuju kehidupan akhirat. Makanya ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, kita ingin dicintai oleh Allah, dan kita pun ingin mencintai Allah. Karena mencintai Allah adalah merupakan kebahagiaan yang tertinggi. Ketika seorang hamba mencintai Allah, ia merasa indah ketika berdua-duaan dengan Allah. Ketika seorang hamba mencintai Allah, ia merasa indah ketika mempelajari syariat Allah. Ketika seorang hamba mencintai Allah, ia ingin sekali untuk membaca kitab Allah, firman-firman-Nya. Senantiasa ia ingin berzikir kepadanya, mengingatnya. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, ia berusaha untuk bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, di sana ada beberapa sebab datangnya cinta Allah kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 10 atau 9 sebab datangnya cinta Allah kepada kita. Apa hal-hal yang bisa menyebabkan kita dicintai oleh Allah? Beliau berkata, ahaduha qiraatul Quran bitadabburi wat tafahumi lima'ani wa ma urida minhu. Agar kita dicintai oleh Allah, maka kita berusaha untuk membaca Al-Quran sambil mentadabburinya, memahaminya, dan memahami apa yang diinginkan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Akhul Islam, Allah menurunkan kepada kita Al-Quran, tiada lain adalah untuk kita tadabburi. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin, tersebut dengan penuh hikmat. Saya yakin Bapak akan sangat gembira sekali ketika membaca surat yang berasal dari Pak Presiden kita. Kita akan merasa senang. Kita akan baca, bahkan mungkin kita baca berulang-ulang. Kalau itu adalah Presiden, seharusnya kepada Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, lebih dari itu. Karena Allah pencipta Presiden, Allah pencipta alam semesta. Firman-firmannya penuh dengan petuah-petuah. Firman-firmannya penuh dengan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan seorang hamba. Jangan sampai ya akhul Islam, kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka Taurat, tapi ternyata mereka tidak mau mentadaburinya. Mereka tidak mau mempelajarinya. Mereka tidak pula mau untuk mengamalkannya. Allah berfirman, "Matsalul ladzina hummilut Taurah, tsumma lam yahmiluha, kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya, artinya tidak mempelajarinya, tidak mentadabburinya, tidak mengamalkannya. Seperti apa? Kamatsalil himar, seperti keledai, yahmilu asfara, yang membawa kitab-kitab besar. Tahukah ya akhwat Islam, mengapa Allah mau mengumpamakan mereka seperti keledai?
yang membawa kitab-kitab besar. Keledai tidak tahu apa buku yang berada di atasnya. Bagi keledai, buku yang ada di atasnya adalah beban buat dia. Maka orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu beban untuk hidupnya, orang yang menganggap bahwa syariat Allah itu beban buat dirinya, maka berarti dia diperumpamakan oleh Allah seperti keledai. Na'udzubillah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Seorang mukmin ya akhul Islam ketika membaca Al-Quranul Karim, dia merasakan ketenangan dalam jiwanya. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Subhanallah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ini sebab yang pertama, datangnya cinta Allah kepada kita. Apa itu? Yaitu senantiasa kita mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran Karim. Bacalah ya akhi Al-Quran itu setiap hari. Hiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran ya akhi. Dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menganjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Di antara sahabat ada yang membaca setiap harinya 1 juz. Di antara sahabat ada yang mengkhatam Al-Quran di dalam seminggu. Di antara sahabat ada yang mengkhatamnya selama setiap 3 hari sekali. Selalu mereka berusaha untuk menghiasi hari-hari mereka dengan mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga apa? Hati mereka bercahaya. Allah Ta'ala berfirman, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kata para ulama tafsir, cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Orang yang beriman hatinya bercahaya. Ketika ia membaca Al-Quran, maka hatinya semakin bercahaya. Subhanallah. Maka siapa yang ingin dicintai oleh Allah ya akhi, maka tadaburilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya ia akan datang kelak pada hari kiamat memberikan syafaat untuk orang yang membacanya. Dalam riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Muslim, ya'ti Al-Quran was-saum yaumal qiyamah. Nanti kata Rasulullah pada hari kiamat Al-Quran dan puasa akan datang. Maka Al-Quran berkata, Ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail fasyafi'ni fih. Ya Rabb, aku dahulu mencegah ia untuk tidur di waktu malam. Ia sibuk di waktu malam membacaku ya Allah, maka berikan kepadanya syafaat untuknya. Subhanallah, akhal Islam, azani Allah iyakum. Maka dari itu ya akhi, hati yang dipenuhi dengan Al-Quran itu adalah hati yang pasti akan mencintai Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani dan yang lainnya, ketika seseorang di alam kuburnya didatangi oleh malaikat. Ketika ia didatangi dari arah kakinya, si mayat berkata, engkau tidak akan bisa mendatangiku dari arah situ, karena aku telah membaca surat Tabarak. Lalu ia datang dari arah kepalanya. Si mayat berkata, engkau tidak bisa mendatangiku dari arah itu, karena aku sudah membacakannya surat Tabarak. Lalu ia mendatanginya dari arah dadanya. Ia berkata, engkau tidak akan bisa mendatanginya, karena di dadaku ada surat Tabarak. Makanya para sahabat Rasulullah SAW memperhatikan surat Tabarak setiap malamnya, dan mereka menganggap bahwa surat Tabarak adalah merupakan najiyah minan nar, itu yang menyelamatkan seseorang dari api neraka, dari azab kubur. Subhanallah. Akhul Islam, maka dari itu ya akhul Islam, ini yang pertama, sebab yang pertama seseorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara ia banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Sangat rugi akhi di zaman ini, banyak pemuda mereka lebih hafal lagu-lagu, nyanyian-nyanyian ketimbang menghafal Al-Quran.
sangat disayangkan di zaman ini, akhi. Di TK-TK anak-anak kecil lebih banyak diajarkan nyanyian-nyanyian dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Padahal kata Rasulullah dalam sebuah riwayat yang sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya, la an yumla'a batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan darah dan nanah itu daripada dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian, kata Rasulullah SAW. Banyak di antara kita pemuda-pemudanya, anak-anaknya, mereka lebih hafal nyanyian-nyanyian. Mereka bahkan pintar ya untuk bernyanyi, tapi untuk membaca Al-Quran mereka tinggalkan. Hatinya kosong dari Al-Quran. Keinginannya tidak ingin membaca Al-Quran. Dan memang betul ya akhal Islam, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, la yajtami'u fi qalbi 'abdi mahabbatan, tidak akan berkumpul pada hati seorang hamba dua cinta, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Siapa yang cinta kepada nyanyian, ia tidak akan cinta kepada Al-Quran. Siapa yang cinta kepada Al-Quran, ia tidak akan cinta kepada nyanyian. Karena ia lebih merasakan ketenangan dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, bukan dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Maka inilah ya akhi, ketika seorang hamba telah cinta Al-Quran, di mana Al-Quran telah mendarah daging di hatinya, sehingga akhirnya hatinya selalu dihiasi dengan Al-Quran, maka di sanalah ya akhul Islam, ia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ingat ya akhi, seseorang apabila membiasakan sesuatu, biasanya ia akan meninggal di atas sesuatu itu. Kalau kita membiasakan dalam hidup kita dengan membaca Al-Quran, maka kita insya Allah akan meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, di atas Al-Quran. Tapi kalau kita membiasakan hidup kita dengan nyanyian dan selain Al-Quran, ia akan meninggal di atas seperti yang ia biasakan. Dan kata para ulama, waman mata ala syai'in bu'itha alaih, dan siapa yang meninggal di atas sesuatu, maka ia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut kelak pada hari kiamat. Semoga Al-Quran senantiasa menghiasi hati-hati kita ya akhwat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita cinta kepada Al-Quran. Kemudian sebab yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, datangnya cinta Allah kepada kita, yaitu at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal fara'id, fa innaha tusiluhu ila darajatil mahbubah ba'dal mahabbah, yaitu banyak-banyak bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah-sunnah selain yang wajib-wajib. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai dia, kata Allah. Fa idza ahbabtu, apabila aku telah mencintai dia, fakuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, demikian pula kaki yang ia berjalan dengannya. Subhanallah. Di sini dalam hadis qudsi yang sahih ini, akhul Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa seorang hamba senantiasa ia melakukan yang sunnah-sunnah sampai Allah mencintai dia. Subhanallah ya akhul Islam.
mengamalkan amalan yang sunnah mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis bahwasanya yud'a ahlul jannah, bahwa penduduk surga akan dipanggil ke pintu surga sesuai dengan amalannya. Orang yang punya kelebihan amalan puasa maka akan dipanggil dari pintu Rayyan. Orang yang mempunyai kelebihan dalam amalan sholat maka akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang mempunyai kelebihan dalam zikir akan dipanggil dari pintu zikir. Orang yang mempunyai kelebihan di dalam sedekah maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan ini, maksudnya kata beliau, kelebihan yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah kelebihan dalam amal ibadah sunnah, bukan amal ibadah yang wajib. Sebab kalau itu kelebihan dalam hal yang wajib, semua kaum muslimin wajib melakukan sesuatu yang wajib. Maka subhanallah, kalau kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk puasa sunnah, alhamdulillah, maka kita akan masuk ke dalam surga dari pintu Rayyan namanya. Kalau kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan sholat sunnah, maka kita akan masuk ke dalam surga dari pintu sholat, subhanallah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita Bapak sekalian, apa kelebihan kita di dalam amalan-amalan sunnah kita? Apa kelebihan kita di dalam amalan-amalan sunnah kita? Puasa, terkadang kita kurang memperhatikan tentang puasa sunnah. Salat sunnah kurang juga. Zikir banyak kita lupa. Sedekah sedikit kita sedekah. Lalu dari pintu apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ya akhul Islam azani Allah wa yakum, mengamalkan amalan yang sunnah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Dengan amalan yang sunnah, seseorang diberikan oleh Allah banyak keutamaan-keutamaan. Tahukah Bapak sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, "Man hafadha ala thintai asyrata raka'ah." Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, bunya lahu qasrun fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga. Subhanallah. Apa itu 12 rakaat itu, Pak? Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Maka siapa yang menjaga ini, kata Rasulullah, maka akan dibangunkan sebuah istana di dalam surga. Luar biasa. Ternyata istana itu kita dapatkan dengan cara mengamalkan amalan yang sunnah tersebut. Luar biasa ya akhul Islam azani Allah. Seseorang mengamalkan yang sunnah, barangkali dengan amalan yang sunnah tersebut dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin." Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithlal jabal, kata Rasulullah. Lalu Allah akan kembang biakan terus sedekahnya tersebut sehingga menjadi sebesar gunung Uhud. Bayangkan ketika kita bersedekah dengan sebutir kurma. Siapa di antara kita yang pernah bersedekah dengan sebutir kurma? Mungkin di antara kita akan menganggap sedikit sekali. Sebutir kurma tak berharga di mata kita, Pak. Tapi rupanya karena keikhlasan kita dan berasal dari rezeki yang halal,
kita sodakohkan itu, Allah terima. Lalu kemudian Allah kembang biakan sehingga menjadi sebesar gunung. Subhanallah, dari amalan yang sunnah. Maka dari itu ya akhwat Islam, menjaga yang sunnah-sunnah itu sangat dianjurkan sekali. Dan itu mendatangkan cinta Allah kepada kita. Namun di sini ada perkara yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah lalu melalaikan yang wajib. Banyak orang tertipu dalam bab ini. Ada orang dia rajin tahajud, Masya Allah, tapi sayang dia tahajud lama sampai semalam suntuk, sholat subuhnya ia lalaikan. Ini kata para ulama termasuk talbis iblis. Ada seseorang, ikhwatul Islam azani Allah, seorang wanita ingin mengejar zikir setelah subuh, tapi ia lalaikan kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Ini talbis iblis, akhul Islam azani Allah wa iyakum. Maka perhatikan oleh kita, mana yang sunnah, mana yang wajib. Ingat, yang wajib tidak boleh kalah oleh yang sunnah. Yang sunnah harus mengalah oleh yang wajib. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila iqamat telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Maka kalau kita sedang salat sunnah, kemudian dikumandangkan iqamah, maka pada waktu itu kata para ulama, batalkan salat kita demi untuk mendapatkan salat wajib. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang jelas bahwa mengamalkan yang sunnah adalah merupakan sebab datangnya cinta Allah kepada kita. Coba perhatikan Pak, di dalam sehari semalam saja Pak, berapa banyak amalan sunnah yang terkadang kita sering meninggalkannya. Dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika Bapak bangun tidur, apa yang Bapak baca? Baca bangun tidur apa Pak? Nah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu masuk WC Pak. Hah? Bangun tidur apa Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rasulullah SAW apabila bangun tidur, beliau duduk dulu Pak. Lalu beliau usap kepalanya, beliau usap wajahnya, lalu beliau berucap, Ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ighfirli. Setelah itu Rasulullah membaca 10 ayat terakhir dari Ali Imran. Kemudian setelah itu Rasulullah bangkit untuk berwudu, dan hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Baru bangun tidur saja kita sudah dapat pahala. Bayangkan akhwat Islam. Dan ternyata dengan mengamalkan yang sunnah kita selamat dari syaitan. Kata Rasulullah, "Idza nama al-'abdu aqada syaitan ala qafiyati ahadikum thalatha 'uqad." Apabila seorang hamba tidur, maka setan akan mengikat kepalanya dengan 3 ikatan. Setiap ikatan itu ditiup padanya, "Alaika lailun tawil farqud." Malam masih panjang, tidur saja. Fa'idha staiqadha wa dzakarallah in halat uqdah. Apabila ia bangun tidur dan berzikir kepada Allah, akan terlepas 1 ikatan, kata Rasulullah. Fa in dhahaba yatawadda in halat uqdah. Apabila ia berwudu, akan lepas lagi 1 ikatan, kata Rasulullah. Fa in shalla, kalau ia salat, akan lepas lagi ikatan semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka di waktu pagi ia menjadi semangat dan jiwanya baik. Wa illa khabithan nafsi kaslan. Kalau ia tidak lakukan itu, apa yang terjadi? Jiwanya akan buruk dan malasnya untuk berbuat ketaatan kepada Allah.
Padahal 3 perkara ini semua akhir Islam hukumnya sunnah. Membaca zikir setelah ketika tidur, bangun tidur sunnah. Lalu kita berwudu, lalu sholat tahajud sunnah. Tapi dengan itu kita bisa lepas dari ikatan syaitan, sehingga di waktu pagi jiwa kita menjadi baik, kata Rasulullah, dalam keadaan semangat untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Berarti akhi, yang sunnah ini fungsinya besar sekali. Kemudian kita pun setelah sholat tahajud pergi ke masjid sholat subuh. Lalu kita duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Sementara disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis ini hasan sahih kata Imam Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah? Man shalla ma'al subha ma'al jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, summa jalasa fi majlisihi, kemudian setelah itu ia duduk di tempat duduknya, yadhkurullaha ta'ala, ia berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit, summa yusalli raka'atain, kemudian setelah itu ia sholat 2 rakaat, maka ia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Subhanallah. Sebatas kita berzikir setelah sholat subuh, berzikir sampai matahari terbit, setelah matahari agak tinggi kita sholat 2 rakaat, kita pulang ke rumah kita, dalam keadaan kita mendapatkan pahala besar, kata Rasulullah, membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umroh. Luar biasa Bapak sekalian. Di waktu duha ada yang namanya sholat apa? Sholat sunnah duha. Tahukah bapak-bapak sekalian bagaimana besarnya sholat duha, pahalanya di sisi Allah? Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih akhal Islam tentang keutamaan sholat duha, di antaranya apa? Bahwasanya setiap paginya ada 360 sendi dari tubuh kita yang harus dipenuhi sedekahnya, kata Rasulullah. Di dalam tubuh kita, kata Rasulullah, ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya. Wa tujzi anha raq'at duha, kata Rasulullah. 360 ini bisa dipenuhi oleh 2 rakaat duha. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang bersedekah sebanyak 360, berarti ia telah memerdekakan dirinya dari api neraka. Lalu kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu bersedekah 360 kali dalam sehari? Kata Rasulullah, itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat duha. Subhanallah. Tapi berapa banyak kita lalai dari sholat sunnah duha? Berapa banyak akhwat Islam sunnah yang kita banyak tinggalkan sehari semalam? Padahal subhanallah, amal ibadah sunnah itu bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita, sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Kemudian akhwal Islam azani Allah wa yakum, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang ketiga, atau sebab yang ketiga datangnya cinta Allah kepada kita. Dawamu dzikrih ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amal wal hal, fa nasibuhu minal mahabbah ala qadri nasibihi minadz dzikr, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap keadaan, dengan lisannya, dengan hatinya. Maka semakin seseorang banyak cintanya kepada Allah, dan semakin seseorang banyak zikirnya kepada Allah, semakin ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, para ulama mengatakan tanda cinta itu seseorang akan banyak mengingat sesuatu itu. Kalau dahulu Bapak jatuh cinta kepada istri Bapak, saya yakin Bapak akan selalu ingat dia. Kenapa? Karena Bapak mencintai dia. Maka orang yang cinta kepada sesuatu, pastilah ia akan selalu ingat sesuatu tersebut.
Kalau kita mengaku bahwa kita cinta kepada Allah, tentunya kita semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang semakin cinta kepada Allah, semakin ia akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kurang cintanya kepada Allah, semakin kurang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya akhwal Islam, orang munafik Pak, disifati oleh Allah jarang berzikir kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah, menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya, dan itu pun ria, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Subhanallah akhal Islam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disifati oleh Allah dalam Al-Quran ini, Pak. Di mana orang munafik itu tandanya, kata Allah, apa? Kalau berdiri sholat malas, dipanggil adzan hayya 'alas shalah, malas dia untuk pergi ke masjid. Ia lebih memilih tempat tidurnya, lebih memilih syahwat tidurnya daripada dia harus pergi ke masjid. Kalau mau sholat dia malas sekali. Kalaupun dia sholat, dia ingin secepatnya selesai dari sholat. Berarti kalau kita seperti itu, Pak, di dalam hati kita ada kemunafikan, na'udzubillah. Kemudian Allah mengatakan tanda yang kedua orang munafik apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Berapa kali kita berzikir? Ya akhi, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita banyak berzikir. Dan Allah memberikan kepada kita pahala besar bagi mereka yang banyak berzikir. Allah Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar di sisinya. Subhanallah. Berapa banyak Bapak sekalian kita berzikir kepada Allah? Ketahuilah Pak, zikir yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita, kalau bisa paling sedikit itu 360. Sudah saya sebutkan tadi hadisnya Pak, bahwa manusia itu di dalam tubuhnya ada 360 sendi. Dan 360 sendi ini, kata Rasulullah, harus dipenuhi sedekahnya. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa subhanallah sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah. Kalau kita berzikir sejumlah 360, berarti kita sudah memerdekakan diri kita dari api neraka. Apalagi kalau kita menjaga ya akhal Islam, zikir-zikir yang telah Rasulullah SAW ya sampaikan kepada kita. Zikir pagi dan petangnya kita jaga, zikir ketika pakai bajunya kita jaga, zikir ketika makan kita jaga, zikir ketika masuk rumah kita jaga. Sehingga dengan menjaga zikir itu ya akhi, kita akan terlindung dari syaitan ya akhi. Disebutkan dalam hadis yang riwayat Muslim dan sahihnya, idza dakhala ahadukum wa lam yadhkur ismallahi alaihi, apabila seseorang masuk rumah dan tidak membaca zikir kepada Allah, qala syaitan, berkatalah syaitan, malam ini aku bisa mendapatkan tempat tinggal. Kalau dia makan dan dia lupa membaca zikir, setan akan berkata, malam ini aku mendapatkan makan malam. Masya Allah. Terkadang seringkali Pak, kita masuk ke rumah lupa baca bismillah, masuk aja, akhirnya apa? Syaitan akan ikut masuk ke rumah kita.
Makanya tak aneh Pak, ada rumah-rumah gedung besar tapi kok angker. Ya. Ada yang berkata, Ustaz saya punya rumah kok banyak jinnya, kenapa itu? Kita katakan, antum masuk rumah suka baca bismillah enggak? Lupa terus, pantesan. Ya, antum masuk rumah enggak baca bismillah, istri antum masuk rumah enggak baca bismillah, anak antum masuk rumah enggak baca bismillah. Setiap mereka yang masuk itu setan masuk terus, Pak. Subhanallah akhal Islam. Tapi dengan cara berzikir kepada Allah, maka syaitan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Ketika kita makan, kita baca bismillah, setan tidak akan ikut makan bersama kita. Ketika kita bersetubuh dengan istri kita, lalu kita berzikir kepada Allah, setan tidak akan ikut campur urusan kita. Ketika kita pergi dari rumah dan keluar dan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, maka syaitan akan berkata, ya aku tidak akan bisa mengganggumu. Subhanallah akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka disinilah ya akhal Islam, kita berusaha untuk banyak berzikir kepada Allah. Dan tahukah ya akhi, zikir itu adalah amalan yang ringan di lisan, tapi pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan ya dalam hadis ini, dua kalimat ini ringan di lisan, tapi dicintai oleh Allah dan berat dalam timbangan. Siapa di antara antum yang tidak bisa mengucapkannya? Hanya mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya bahwa ada seorang sahabiat, kalau tidak salah ingat namanya Asma bintu Umais. Ia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, qad kabura sinni, aku sudah tua renta wahai Rasulullah, dan aku tidak mampu untuk berdiri lagi. Tolong ajarkan kepadaku wahai Rasulullah amalan yang bisa aku amalkan dalam keadaan aku duduk wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ucapkan subhanallah 100 kali. Ucapkan subhanallah 100 kali. Karena pahalanya, kata Rasulullah SAW, sama engkau dengan berkorban dengan 100 ekor unta. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Karena pahalanya, kata Rasulullah, sama dengan engkau mempersiapkan kuda perang 100 ekor. Bayangkan Pak, besar sekali pahalanya. Ketika kita menyetir, mungkin kalau di Jakarta apalagi sedang macet Pak, yang namanya Jakarta kemacetan luar biasa. Tapi kalau di saat-saat seperti itu kita banyak berzikir kepada Allah, berucap subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, di sini yang ketiga yaitu sebab datangnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dawamu dzikrihi ala kulli hal, itu banyak berzikir pada setiap keadaan. Yang keempat, sebab datangnya cinta Allah kepada kita, yaitu isaru mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Nah, ini berat Pak, yaitu lebih mendahulukan cinta Allah
daripada hawa nafsu dan syahwat kita. Dan ini berat. Kenapa demikian? Karena apa? Pertama, hawa nafsu kita selalu mendorong kepada keburukan. Manusia punya syahwat tidak? Punya. Syahwat itu terkadang seringkali Pak mendorong kita kepada kemaksiatan. Tahukah akhwat Islam azani Allah wa iyyakum? Maksiat-maksiat itu ternyata disukai oleh syahwat Pak. Zina disukai oleh syahwat. Demikian pula cinta dunia, manusia punya cinta dunia. Orang berlomba kepada kedudukan. Demikian pula ya terkadang seseorang karena cinta dunia akhirnya dia menghalalkan segala cara. Karena dia atau seseorang cinta kepada kedudukan, dia tidak peduli halal dan haram. Kemudian yang keempat yaitu isaru mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Kita lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta kepada hawa nafsu dan syahwat kita. Dan ini berat Bapak sekalian. Kenapa demikian? Sudah saya sebutkan tadi bahwa hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Hawa nafsu selalu ingin agar kita berbuat maksiat kepada Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan tentang hakikat mujahid. Siapa dia mujahid? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya yaitu yang menjihadi dirinya, hawa nafsunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat mujahid ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Terlebih ya akhul Islam, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannatu lil makarih bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan yang berat-berat. Maksudnya berat apa? Maksudnya berat terhadap hawa nafsu kita dan jiwa kita. Makanya ketaatan itu rata-rata berat untuk hati kita. Kalaulah ketaatan itu ringan, saya yakin Pak, banyak orang akan berbuat taat kepada Allah. Tapi ketika ketaatan itu berat, kita lihat banyak orang yang ketika mentaat Allah berat sekali. Pergi ke sholat, dia ke masjid untuk sholat berjamaah. Ternyata banyak sekali orang yang lalai daripada itu. Saya yakin Pak, di sekitar masjid ini banyak sekali kaum muslimin. Tapi coba lihat ketika sholat subuh, berapa saf yang datang, berapa banyak yang datang. Tapi kalau diumumkan di masjid, Bapak nanti setelah sholat subuh ada pembagian duit, satu orangnya 1 juta. Saya yakin Pak, jam 3 malam itu sudah penuh masjid. Kenapa Bapak sekalian? Karena banyak di antara manusia lebih termotivasi oleh dunia daripada pahala. Tes. Ya karena banyak di antara kita lebih termotivasi oleh iming-imingan dunia daripada pahala. Kalau dipanggil hayya 'alal falah, apa artinya hayya 'alal falah? Mari kepada keberuntungan. Ketika dipanggil hayya 'alal falah, misalnya, mari kepada keberuntungan. Ketika kita bacakan hadis-hadis tentang keutamaan berjalan ke masjid, kita bacakan tentang besarnya pahala sholat berjamaah, banyak di antara kita Bapak sekalian lebih memilih di rumahnya daripada di masjid. Padahal pahala di masjid luar biasa sekali besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa memang mentaati Allah itu berat, bukan sesuatu yang ringan.
Hawa nafsu selalu menyuruh kepada keburukan. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa atau hawa nafsu itu, kata Allah, la'ammaratun bisu, selalu menyuruh manusia kepada keburukan. Sahih. Apalagi Pak, terkadang ketika kita mempunyai penghasilan yang haram, lalu setelah itu kita tahu bahwa ternyata penghasilan kita haram. Wah, di situ ujiannya berat sekali. Ada orang kerja di sebuah bank konvensional yang jelas-jelas pasti berinteraksi dengan riba. Ketika disampaikan kepada dia, "Pak, ini riba. Antum sudah berinteraksi dengan riba." Disitulah ujiannya berat sekali. Ya, diuji antara cinta dia kepada Allah dengan kepentingan hawa nafsu dirinya. Orang yang mencintai Allah dan orang yang dicintai oleh Allah, dia akan lebih memilih cinta Allah daripada dirinya. Dan memang berat, subhanallah, ini butuh pada perjuangan jihad yang tak pernah ada habis-habisnya. Selama hayat masih di kandung badan, kita akan terus berjihad melawan hawa nafsu ini, Bapak sekalian. Siapa yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya, dia insya Allah sukses dalam kehidupan akhiratnya. Dan siapa yang tidak berhasil menguasai hawa nafsunya, bahkan ia dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka di akhirat jangan harapkan ia mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Bukankah lebih baik kita sabar sedikit di dunia? Ya tidak Pak? Sabar di dunia ini manfaat nggak Pak? Manfaat. Tapi sabar di akhirat manfaat tidak? Sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah Ta'ala berfirman, "Islauha isbiru aw la tasbiru." Kamu sabar, kamu tidak sabar, sawaun alaikum, sama saja buat kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, mendingan saya sabar dikit di dunia, gak apa-apa, daripada saya sabar dalam api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ini yang ketiga, ya akhal Islam, atau yang keempat, ya, sebab datangnya cinta Allah kepada kita itu lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta kepada hawa nafsu. Dan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wa Rasulullah SAW sabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, cintanya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ya sama-sama satu organisasi ataupun yang lain, tidak, tapi ia cinta karena Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka siapa 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa ma'rifatiha. Agar mendapatkan cinta Allah, kita berusaha untuk mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Ketahuilah Pak, kalau orang Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan cinta kepada Allah sementara kita tidak mengenal Allah? Kita hanya sebatas mengenal Allah pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, selesai. Tapi kita tidak pernah berusaha untuk mengenal secara mendalam siapa Allah, bagaimana namanya, bagaimana sifatnya. Subhanallah Bapak sekalian. Padahal kalau kita perhatikan makhluk-makhluk Allah, itu akan terlihat bagaimana sifat Allah yang sangat sempurna sekali. Sekarang musim hujan Pak. Coba lihat Bapak bagaimana hujan turun, itu menunjukkan sifat Allah.
Allah turunkan hujan tidak seperti kita menuangkan air dari ember. Bayangkan kalau air hujan itu turunnya seperti air yang kita tuangkan dari ember. Saya yakin kehidupan manusia hancur, Pak. Tapi subhanallah, karena kasih sayang Allah, Allah turunkan hujan itu setetes demi setetes. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan manusia. Ini saja menunjukkan sifat Allah dua sifat Allah, ya, maksudnya. Yang pertama, sifat kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang kedua, sifat lembutnya Allah kepada hambanya. Allah lembut sekali, sampai-sampai Allah turunkan itu air hujan itu setetes demi setetes. Masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua, menunjukkan akan kekuasaan Allah. Siapa di antara manusia yang bisa membuat hujan? Tidak ada. Kan ada hujan buatan. Hujan buatan itu apa, Pak? Hujan buatan itu cuma menabur saja di udara. Yang membentuk awan siapa? Allah. Berapa banyak seringkali ditaburkan sesuatu di udara katanya sebagai hujan buatan, selalu gagal dan selalu gagal. Karena hujan itu milik Allah. Manusia sehebat apapun tidak bisa menciptakan hujan. Dan itu menunjukkan akan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, keilmuan Allah. Cobalah perhatikan. Pernah lihat pemandangan yang indah? Pemandangan yang indah menunjukkan kepada pencipta yang maha indah. Pernah lihat bunga-bunga yang berwarna-warni? Bunga tidak pernah kuliah kesenian, tapi subhanallah, bunga mengeluarkan warna-warni yang sangat serasi sekali, enak dipandang oleh mata kita. Siapa yang mengajarkan bunga itu untuk membuat warna-warni yang sangat serasi kalau bukan Allah? Makanya Pak, ya, kalau kita perhatikan makhluk-makhluk Allah ini, akan kita dapati bagaimana sifat Allah yang sangat sempurna sekali. Karena Allah maha indah, berarti konsekuensinya apa, Pak? Syariat Allah pun indah. Pasti. Islam agama yang indah. Islam mengajarkan kepada kita keindahan. Ibadah kepada Allah indah. Maka orang yang mengatakan Islam tidak indah, itu akibat dia tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengatakan dan tidak pernah merasakan ibadah dan keindahan ibadah kepada Allah, itu akibat dia belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ia mengenal Allah, ia akan merasakan keindahan ketika ia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Makanya kalau kita jalan-jalan Pak, melihat pemandangan yang indah, jangan cuma sebatas mengagumi, indah ya, tapi kita selalu lupa bagaimana pencipta keindahan itu pasti maha indah sekali. Syariatnya pasti indah sekali, nama dan sifatnya pasti indah sekali, bahkan surganya pasti sangat indah, lebih indah daripada yang kita lihat. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Kemudian yang keenam kata beliau, musyahadatu birrihi wa ihsani wa ala'i wa ni'amil batina wa dhahira. Saksikanlah dan rasakan bagaimana nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Coba kita hitung nikmat Allah kepada kita, Pak. Siapa di antara bapak-bapak yang bisa menghitung nikmat Allah kepada kita dalam 1 jam? Nggak usah dalam sehari, dalam 1 jam. Siapa di antara bapak-bapak yang bisa menghitung nikmat Allah dalam 1 menit? Bisa? 1 menit. 1 menit berapa detik, Pak? 60 detik. Bapak bisa tidak merasakan dan menghitung nikmat Allah dalam 1 menit? Tidak bisa. Rambut kita nikmat, mata kita nikmat, gigi kita, hidung kita, kulit kita, tangan kita, kaki kita, denyut jantung kita, dancung yang berdenyut terus memompa darah tanpa ada hentinya, nikmat. Hati kita, demikian pula organ tubuh kita, nikmat. Belum lagi oksigen yang kita hirup, nikmat. Belum lagi matahari yang Allah ciptakan untuk memberikan pemanasan di bumi, nikmat. Belum lagi tanaman-tanaman, hewan-hewan, nikmat. 1 menit saja kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
1 menit mungkin kebanyakan. Siapa yang bisa menghitung nikmat Allah dalam 1 detik? Dalam 1 detik saja kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikan nikmat Allah itu, Pak. Ketika kita mengenal ini nikmat Allah sangat banyak sekali, maka itu akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ketika kita melihat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita, itu akan menyebabkan kita selalu bersyukur, alhamdulillah. Itu akan menyebabkan kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita pun merasakan kasih sayang Allah kepada kita. Tapi Pak, ya itulah Pak ya, yang namanya setan menjadikan kita itu selalu lupa kepada nikmat Allah, dan selalu yang kita ingat itu musibah yang Allah berikan kepada kita terus. Yang kita ingat, aduh kok Allah kasih saya sakit ya, lupa kalau nikmatnya banyak sekali. Yang kita ingat, kok Allah berikan kepada saya rezeki yang seret ya, lupa akan nikmatnya yang banyak sekali. Yang kita ingat, kok Allah berikan kepada saya kekurangan sementara teman saya kok diberikan kelebihan ya, lupa kepada nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan firman Allah, innal insana li rabbih lakanud, dalam surat apa itu? Nah, siapa yang tahu? Al-Adiyat, betul. Ya. Wal-Adiyati dhabha. Ya. Sampai Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Siapa itu kanud? Al-Hasan Al-Basri berkata, al-kanud alladhi ya'uddu masaib wa yansa ni'amallahi alaih. Yaitu orang yang selalu menghitung-hitung dan mengingat-ingat musibah yang menimpa dia dan lupa kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Akibatnya apa? Kalau seseorang selalu mengingat musibah terus, cobaan terus yang menimpa dia, lupa kepada nikmat, akhirnya dia suudzon kepada Allah. Allah sudah tidak sayang lagi kepada saya. Betul Bapak. Terkadang Allah cabut kepada kita sedikit nikmat, kita protes sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau kurangi nikmat saya? Padahal kalau kita ingat dan ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Bapak sekalian. Pernah ada seseorang datang kepada saya dan berkata, Ustaz, saya dulu hidup kecukupan alhamdulillah, tapi qadar Allah usaha saya mengalami berbagai macam kegagalan sekarang nih. Sampai akhirnya saya harus memulai dari nol lagi. Saya sudah berdoa kepada Allah, ya Allah perbaiki keadaan saya ya Allah. Tapi sudah setahun saya berdoa kok nggak dikabul-kabulin ya. Akhirnya saya marah sama Allah. Saya berkata, ya Allah kalau 3 hari ini engkau tidak kabulkan doaku, saya nggak mau sholat. Masya Allah. Ini Pak akibat daripada kita selalu mengingat musibah tapi selalu lupa kepada nikmat. Baru diambil sedikit kenikmatan, kita sudah marah dan protes kepada Allah. Itulah makna innal insana li rabbih lakanud. Itulah kanud yang dimaksud kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka Ibnu Qayyim di sini berkata, musyahadatu birrihi wa ihsanihi. Selalulah rasakan dan saksikan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah. Di saat itu Allah akan cinta kepada kita. Yang ketujuh kata beliau, yang mendatangkan cinta Allah kepada kita, inkisarul qalbi bikulliyatihi baina yadayillah. Tundukkan hatimu di hadapan Allah. Tundukkan hati kita di hadapan Allah. Ingat, kita ini hamba, kita ini manusia, Pak. Tapi terkadang banyak manusia yang sombong untuk tunduk kepada Allah. Banyak manusia yang sombong untuk sujud di hadapan Allah. Bahkan untuk meletakkan jidatnya di tanah kepada Allah, dia tidak mau. Makanya bersyukurlah Pak, kita yang masih mau bersujud kepada Allah Pak. Ya, saya banyak menyaksikan KTP-nya Muslim,
tapi disuruh sholat nggak mau. Saya pernah lihat ya para tukang-tukang bangunan begitu, Mas sholat, ya monggo silakan. Besoknya saya ditegur lagi, sholat Mas, yo monggo silakan. Kok kamu nggak sholat? Ya la ikraha fid din, kata dia. Nggak ada paksaan dalam agama. Ya sampean sholat silakan, saya nggak sholat nggak masalah buat saya. Yang masuk neraka kok saya. Masya Allah. Begitu sombongnya dia untuk sujud kepada Allah saja nggak mau. La ilaha illallah, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, seorang hamba yang betul-betul menundukkan hatinya di hadapan Allah, dan dia pun merendahkan dirinya di hadapan Allah, itu tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Bapak tahu tidak Pak? Malaikat-malaikat yang sangat kuat dan besar saja tidak sombong untuk sujud kepada Allah. Bapak tahu bagaimana besarnya malaikat pemikul arash? Kata Rasulullah, "Udzina li an uhadditsakum an hamalatil arash." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang besarnya malaikat pemikul arash, yaitu jarak antara daging telinganya dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Iya. Tapi ternyata mereka tidak sombong untuk sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah berfirman, la yastanqifu al-Masih ibn Maryam walal malaikatul muqarrabun wa man yastanqib an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Nabi Isa tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Tidak pula malaikat yang didekatkan, mereka pun tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Tapi iblislah yang sombong. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Maka orang yang tidak mau sujud kepada Allah dalam hidupnya, berarti ia sama dengan iblis, na'udzubillah. Makanya kata Rasulullah, "Wa man lam yuhafidz 'ala salatihi," siapa yang tidak mau menjaga salatnya, dia tidak mau memelihara salatnya, kelak pada hari kiamat dia akan berkumpul dengan Fir'aun, Qarun, dan Haman. Masya Allah. Kenapa? Dia tidak mau tunduk di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pujilah Allah. Ya. Ketika kita alhamdulillah bisa menundukkan diri kita di mata Allah, di hadapan Allah, kita sujud dan mau sujud kepada Allah, alhamdulillah, ini nikmat yang besar, Pak. Kemudian yang kedelapan, sebab datangnya cinta Allah kepada kita, al-khalwah bihi waqtan nuzulul ilahi. Berusahalah kita berdua-duaan dengan Allah di waktu malam. Pak, Bapak kalau dua-duaan sama orang yang Bapak sukai dan cintai, senang apa? Kita senang sekali kalau berdua-duaan dengan orang yang kita cintai. Sementara kita mengatakan saya cinta Allah, tapi untuk berdua-duaan dengan Allah, beribadah kepada Allah, terkadang kita tidak mau atau nggak betah lama-lamaan. Makanya orang yang mengatakan saya cinta Allah, tapi untuk berdua-duaan dengan Allah, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita malas, saya katakan cintanya tidak benar. Gombal itu cintanya. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Tahukah Bapak sekalian, di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, siapa yang minta ampun di saat ini kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Siapa yang minta kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Di sepertiga malam terakhir itu, Pak, seringkali kita lalai. Kita lebih senang menjadi bangkai-bangkai di waktu malam. Padahal dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadisnya sahih, Rasulullah bersabda, "Innallaha yubghidu," Allah benci kepada siapa? "Kulla ja'dhariyyin jawadin," kepada setiap orang yang sombong, kasar, sakhabin bil aswaq, suka berteriak-teriak seperti di pasar, jifatin bil lail himarin bin nahar,
Dia bagaikan bangkai di waktu malam dan bagaikan keledai di waktu siang. Alimin bi amrid dunya, jahilin bi amril akhirah. Dia berilmu tentang dunia tapi bodoh terhadap kehidupan akhirat. Ini 5 orang yang dibenci oleh Allah, Pak. Kita lebih suka terkadang menjadi bangkai di waktu malam. Tidak suka kita walaupun cuma sholat witir 1 rakaat saja. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Aba Abdillah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir? Apa kata Imam Ahmad? Dzaka rajulun su, itu orang buruk. Karena Rasulullah SAW saja, Pak, selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat witir, walaupun dalam safarnya. Jangan sampai malam kita lalui hanya sebatas dengan tidur, tidak ada manfaatnya. Bahkan sebagian ada yang begadang, tidak ada manfaatnya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Tahukah Bapak sekalian, sholat sunnah yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sholat sunnah apa? Siapa yang tahu? Sholat sunnah yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sholat sunnah tahajud. Itu hampir dalam 8 ayat Allah sebutkan tentang sholat tahajud. Tidak ada sholat sunnah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali sholat tahajud. Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Di saat Rasulullah berdakwah di Mekah menghadapi rintangan yang sangat berat, ternyata Allah perintahkan Rasulullah untuk sholat tahajud. Lalu Allah menyebutkan dalam ayat itu apa? Inna nasyi'atal lail, sesungguhnya sholat malam itu hiya asyaddu wat'a, itu lebih mengokohkan hati, lebih mengesankan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah, apa namanya sifat mereka? Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Ketika Allah menyebutkan akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya, tentang orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dalam surat As-Sajdah, Allah berfirman apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur di waktu malam. Ketika Allah mensifati tentang orang-orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga, apa sifatnya? Allah berfirman di dalam surat surat Az-Zariyat, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, kebun-kebun dan mata air yang mengalir. Sesungguhnya dahulu mereka waktu di dunia suka berbuat ihsan, dahulu mereka sedikit tidur di waktu malam, dan di waktu sahur mereka pun beristighfar kepada Allah. Subhanallah. Rupanya sholat sunnah yang Allah seringkali sebutkan adalah sholat tahajud. Maka orang yang selalu sholat tahajud, ia dicintai oleh Allah. Orang yang selalu sholat tahajud, tampak di wajahnya di waktu siang dia bercahaya. Dia semangat untuk berbuat ketaatan. Ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, yang terakhir yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita, mujalasatul muhibbin as-sadiqin, selalu berteman dengan orang-orang yang saleh. Akhi, jangan kita dengarkan orang yang berkata bergaul dengan semua orang gak masalah. Tidak. Kewajiban kita ya akhi, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya, dan hadisnya hasan. Kata Rasulullah apa? Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah ia melihat dengan siapa ia berteman. Dan Rasulullah juga dalam riwayat Muslim, Rasulullah sabda,
al-jalisus salih kahamili miskin. Ya, kata Rasulullah, teman yang soleh itu seperti penjual minyak wangi. Kalau engkau tidak beli darinya, engkau akan mendapatkan wanginya dia. Dan teman yang buruk itu seperti nafikhil kir, peniup ubupan pandai besi. Kalau engkau tidak mendapatkan panasnya, engkau akan dapatkan asapnya. Makanya bahkan teman yang soleh itu manfaatnya dua. Apa itu? Di dunia dan akhirat. Di dunia kita bisa mendapatkan kebaikan, nasihat-nasihatnya. Kita bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan dari dia, faidah-faidah ilmunya. Kita diluruskan ketika salah, diingatkan ketika kita ini lalai, ketika kita benar dia dukung kita. Itu teman yang soleh. Di akhirat, teman soleh itu ketika kita qadarullah misalnya masuk neraka, teman soleh lah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat. Falaisa ahadun asyaddu mujadalatan ila Allah minal mu'minin, kata Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang paling keras jidalnya dengan Allah kecuali kaum mukminin. Mereka berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana." Ya Rabb, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu di dunia salat bersama kami, berpuasa bersama kami, hum finnar, sekarang mereka dalam api neraka. Kenapa engkau masukkan? Terus mereka berjidal dengan Allah. Akhirnya Allah berfirman, pergilah kalian ke neraka, keluarkan teman-teman kalian yang kalian kenal dan mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan ia dari api neraka. Lalu kaum mukminin pun segera pergi ke api neraka, diambilnya teman-teman mereka itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Makanya kata Imam Hasan al-Basri perbanyaklah teman-teman yang saleh. Semoga mereka bisa menolong Anda dan kita ketika kita di hari akhirat masuk neraka. Mereka telah berhasil, mereka membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Pak, berteman dengan orang soleh itu Pak, terkadang butuh kesabaran. Karena teman yang soleh bukan malaikat, bukan nabi yang maksum. Teman soleh itu terkadang ada berbagai macam kekurangan dia sebagai manusia. Maka kewajiban kita sabar ketika berteman dengan orang-orang saleh. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajahnya. Inilah Bapak sekalian, 9 perkara yang akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Segera kita berusaha untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita. Saya dan antum semuanya sama, berlomba-lomba dalam hal ini. Barangkali antum yang mendengar lebih bisa mengaplikasikan daripada saya. Yang jelas, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah kita berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini.